Halo guys, kembali lagi di channel Nguri-Nguri Hobi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memainkan dan melanjutkan lagi gameplay game Dreadout Keeper of the Darks gitu ya. Nah, di channel ini pun kita akan melanjutkan gameplay dari domain-domain di pintu-pintu ini gitu ya. Nah, kita melanjutkan ke pintu nomor 108. Seperti apa gameplaynya? Oke, kita cek. Sip, kita langsung aja kita masuk ke domainnya. Judulnya Senandung Tragedi. Wow, dramatis sekali sepertinya ya. Oke, kita coba telusuri ruangan ini gitu ya. Nah, aku bingung mau mulai dari mana. Kita lihat dulu. Barangkali di sini ada resource yang tersimpan dan jadi syarat kita namatin gameplay Dreadout Keeper of the Darks ini gitu. Nah, di sini ada pintu tapi kita nggak bisa lewat gitu ya. Coba kita lewat lorong. Tapi ada aura biru nih. Coba kita ikutin dulu aja. Dan apa yang terjadi? Apakah ada penampakan di sini? Karena ada suara-suara yang cukup annoying gitu ya. Annoying banget di sini, woi. Coba kita ke sini. Ada suara napas berat gitu loh. Ntar, apakah ada penampakan di sini? Wow, kacanya pecah, guys. Kita lihat dulu aja sebelah sana, nggak ada. Oke, aku penasaran. Pintu ini bisa dibuka nggak ya? Tapi kita lihat sekeliling dulu di sini. Nggak ada apa-apa di sini ya. Ya udah, di jendela nggak ada, di sini juga nggak ada. Nah, oke lah. Kalau gitu kita ke. Bentar, ini ruangannya luas banget, cuy. Kita ke bawah dulu. Tapi ntar dulu, kita belum nyusuri lorong ini. Nggak ada. Ya udah, gini sini apakah ada something? Oke, kita menuju ke ruangan ini. Bisa dibuka nggak? Oke, bisa. Tapi ntar dulu, aku tuh penasaran sama suara yang ada di sini, guys. Di sini tuh ada apa ya? Soalnya tuh annoying banget. Pintunya bisa dibuka nggak sih? Nggak ada interact juga. Ya wes lah, kita ke sini dulu yang ada gorden merahnya. Oke, ini kaca-kaca itu kalau nggak salah beneran. Itu yang di main story-nya itu lumayan bikin pusing gitu ya. Bentar, itu fotonya sih kebaya merah ketemu sama orang pintar, paranormal, katanya paranor. Bentar, ini yes, kita udah dapat foto full ya dari boneka picture ya yang kita temuin di rumah sakit. Itu ada anak yang gundul gitu kan, jatuhin foto tapi nggak jelas itu fotonya buat ngapain gitu. Nah, kita coba lewat sini, barangkali terus ada penampakannya. Coba, nggak ada di kaca mungkin. Bentar, kayaknya di luar deh. Apa kita harus keluar gedung dulu ya? Whatever, nggak tau lah, terserah lah ini sini. Up to you boy. Bentar, kita lewat lorong kecil dulu aja. Ada aura biru ya, something kah? Oh, apa nih? Aduh, kok ada aura merah ya? Kita lihat. Loh, oh boneka. Kita ambil dulu antik doll ya, boneka antik. Nah, di sini kita udah dapat boneka yang di foto anak kecil tadi gitu. Ya udah, kita lanjutin ke lorong ini. Kita dapat objektif baru soalnya. Dan ya, seperti biasa aku bingung lagi. Ini kayak labirin lorongnya. Gitu ya.
Dreadout Keeper of the Dark ini tuh kita harus pinter-pinter apa ya, cari clue gitu. Kita diminta buat explore sendiri soalnya, nggak kayak di main story-nya yang fokus ke story-nya Linda keluar dari kota horor itu gitu. Oke, kita turun dulu, tapi kita nggak tahu kita harus kemana ya. Kita turun dulu aja ke sini. Tapi ya sebelum kita turun sih, aku lihat di sini nggak ada apa-apa ya. Coba kita ulik dulu ruangan bagian bawah yang di main story-nya kita lawan poltergeist ya, hantunya nggak kelihatan. Oke, ini foto si kebaya merah, bisakah dibuka? Oke, kita kesini aja dan kita dapat Grimwon ya. Ini lukisannya keren juga sih by the way. Oke, kita bisa ke ruangan pertunjukan nanti, tapi bentar dulu. Kita dapat piringan hitam dan sudah melengkapi untuk pertunjukannya. Nah, aku mungkin harus cek bagian luar di sini karena tadi suaranya kayaknya dari luar deh. Suara apa itu? Sesek gitu lah, orang sesek napas gitu ya. Kita dari luar dulu cek. Di sini nggak ada. Di atas, di atap, dan di ruang tamu itu nggak ada apa-apa. Tapi di sini auranya kenceng guys. Wow, langsung dikena jumpscare, ya elah. Jumpscare-nya ternyata Mbak Sundel ya. Sundel bolong ya. Kita spam kamera. Oh, di belakang kita. Oke, kalau gitu kita coba jaga jarak di sini ya. Kita serang aja di luar sini. Di manakah dia? Soalnya tadi di ruangan nggak ada sama sekali. Kabur kemana? Coba kita keluar sini, ada nggak? Coba kita buka gerbangnya, nggak bisa dibuka cuy. Mbak Sundelnya kemana dia perginya woi? Kita coba ke sini. Ada sesuatu nggak? Nggak ada. Ya udah, kita balik lagi aja. Sepertinya sudah kalah ya Mbak Sundelnya yang tadi. Udah nggak ada aura tertentu. Kita balik lagi aja. By the way, ini tuh apa ya, kayak side mission gitu ya. Side mission dari si Linda, perjalanannya Linda di dunia cermin ketika sudah ditarik sama Bu Siska gitu ya. Doppelganger kalau nggak salah, yang keluar dari cermin narik Linda buat masuk ke dalam cermin gitu. Dan ternyata Mbak Sundelnya sudah kita kalahin bung. Oke, kita ke tempat pertunjukan. Tempat pertunjukannya pun kok tiba-tiba udah rapi ya. Padahal kita di story awalnya itu ini diacak-acak sama makhluk yang nggak kasat mata gitu ya. Oke, di sini ada panggung pertunjukan, dan tapi kok aku penasaran ya, di sini ada sesuatu nggak? Coba kita explore dulu di sini. Oh, ada budak korporat ya. Nggak di toilet, nggak di gedung, kita foto aja. Dia ninggalin sesuatu nggak? Nggak ada peninggalan dari dia. Oh ada, kita ambil. Silahkan, bisa dibaca. Aku malas baca bahasa Inggrisnya. Kapan-kapan aku mungkin akan bikin recap ya dari kisah-kisah hantu di Keeper of the Dark ini. Oke, kita menuju ke ruangan ini. Apakah ada sesuatu di sini? Yuk, kita daripada penasaran, kita deketin aja. Di sini ada
enggaknya sebuah resort buat nyelesain misi kita di sini. Nih lukisannya, aku suka banget sama lukisan guys. Kita coba kesini dulu aja. Ini ruang aula ya. Oke, kita susuri semua, nggak usah takut ya. Takut hanya kepada sang pencipta kita. Gitu. Kita susuri dulu aja. Ini kayak ruang pertemuan. Gitu ya. Dan ternyata nggak ada apa-apa di sini guys. Kita coba keluar, kita lihat di sini pintu-pintunya nggak bisa kebuka. Di sini ini dia Gramophone ya. Kita pasang semua. Wow, ada penampakan penari dan satu balet ya. Kita coba lihat aja. Aduh, ada limbo. Kita nggak bisa kabur dong. Aduh, ya kan? Oh, kita dibatasin ruang geraknya guys. Oke, kita tonton dari sini barangkali. Lo kok nggak bisa di foto? Atau kita disuruh nonton aja ya? Kita kesana nggak bisa, kesini nggak bisa. Ada limbo, tapi kok instingnya Linda tuh mirah, berarti ini makhluk yang berbahaya. Gitu. Tariannya serem cuy. Kita foto nggak bisa. Apakah kita harus nonton sampai selesai? Musiknya tapi asik sih, gotik-gotik gimana gitu ya. Jadi double dong, jadi 3 orang guys. Serem sekali. Apa kita harus disuruh nyotret di sini? Bentar. Kita dikejar, weh. Iyalah, aman tapi kayaknya kita di sini. Kita dikejar. Kita muter. Jangan sampai kena lah ya. Kalau kena kenapa coba? Bentar, aku tes. Kita deketin dulu aja si mbak-mbaknya ini. Oke, aman lah ya. Kita cuma disuruh nonton dan mereka nggak bisa nyerang. Mereka kayak nggak bisa nyerang deh. Tariannya patah-patah tiba-tiba. Wow. Tapi aku ragu sih ini bisa nyerang atau enggak. Aduh, ternyata bisa nyerang dong. Aduh, iyalah. Kita kabur dulu guys ke sini. Ternyata bisa nyerang cuy. Kita harus lari terus ternyata. Aduh, wah. Kemana kita? Waduh. Iyalah. Ya udah. Ampun deh, kita mau kabur tetap diserang dong. Waduh, kacau. Gimana nih gue? Aduh, pingsan kita kena serangan mbak-mbak penari balet ya. Oke, kita lanjut aja. Udah siuman, kita cari tempat perlindungan guys. Di sini barangkali bisa jadi tempat kita berlindung. Soalnya tadi penari baletnya itu muter-muter ya. Semakin kita deketin, semakin dia itu ngeluarin dan gerakannya itu makin cepet nyerang kita gitu loh. Kita dengerin dulu sampai dia ngeluarin 2 kembarannya bukan 3 gitu. Aku suka banget yang namanya Gramophone kayak gini. Kayaknya klasik-klasik gimana gitu ya. Tapi kan ya itu selera sih. Tapi aku kalau disuruh ngoleksi musik paling suka kalau pakai piringan hitam kayak gini. Klasik, asik dan original banget. Sekarang kan modelnya pakai musik box gitu ya. Nah, ini udah keluar. Haruskah kita lari di sini? Oke. Kita cari tempat persembunyian. Kita amati, kayaknya kita di sini aman deh. Tapi enggak juga sih. Kita harus muter, jangan sampai masuk ke limbo.
kalau masuk ke limbo kita tuh dapet jebakan. Kita harus terus lari guys. Sekalinya berhenti langsung stuck, gak bisa jalan kemana-mana ya. Oke, itu mejanya ternyata nyambung, gak bisa kita buat hindarin gitu. Ini serius sih, tapi hantunya cukup creepy menurut aku. Tariannya itu loh, patah-patah sama tangannya itu tuh wow, it's amazing gitu. Tuh kan, deng 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 deng, kayak apa ya, ngingetin lupa Lorona kalau nggak salah itu hantunya ya. Kalau Larona atau Lorona, pokoknya kalian bisa lihat, cek di Google. Itu modelnya pakainya kayak gini, kayak noni-noni, terus apa, roknya itu panjang gitu. Oke, kita lari dulu aja. Di sini aman sepertinya. Waduh, udah mulai kenceng cuy. Ya elah, ya elah. Semoga aja kita gak kenapa-napa guys. Kita kemana? Aduh, kena lagi. Aduh, kena lagi. Kan tuh, kalau sekalinya berhenti melawan hantu ini, itu tuh kita langsung dicegat. Oke, udah selesai ya. Kembarannya udah pada hilang. Oke, udah selesai. Kita foto dulu mbak. Cekrek. Finally, spirit vanish gitu ya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih sudah nonton dan nantikan video selanjutnya gitu ya. Terima kasih banget udah nonton. Bye bye.